Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita tentang efek Doppler. Buka buku halaman 222, yaitu tentang efek Doppler. Efek Doppler ini membicarakan tentang bagaimana bunyi yang kita dengar, bunyi keras dan bunyi lemah daripada bunyi tersebut. Oke, contohnya ambulans. Ada ambulans membunyikan sirinenya, kita dengar sirine. Nah, kalau kita sirine itu mendekat dengan kita, maka sirine itu bunyinya kedengarannya besar. Sedangkan kalau menjauhi kita, bunyinya akan mengecil. Nah, itulah yang kita akan pelajari hari ini. Nah, tuh, bagaimana caranya mempelajarinya itu, yang menjelaskan itu adalah Doppler. Nah, jadi penemu-nya adalah Doppler. Jadi bagaimana bunyi itu mendekat dengan kita, bagaimana bunyinya kita dengar, dan bagaimana kalau dia menjauh, atau bagaimana kalau kita sama-sama mendekat dan sama-sama menjauh. Nah, begitu. Oke. Nah, efek Doppler ini dirumuskan. Jadi ada sumber bunyi, ya, ada sumber bunyi dan ada pendengar. Nah, pendengar. Nah, ini. Nah, jadi umpamanya ini sumber bunyi sirine, ya. Ini sirine bunyi, ya, sirine. Ya. Nah, ini pendengar. Nah, kalau ini mendekat, ya, mendekat. Nah, kalau umpamanya ini lagi, bagaimana kalau dia ini juga mendekat? Nah, bagaimana kalau ini menjauh? Ya, bagaimana juga kalau ini menjauh? Nah, bagaimana kalau ini diam? Bah, itulah yang kita akan pelajari. Nah, maka ini akan dirumuskan menjadi frekuensi yang didengar oleh pendengar itu sama dengan P ditambah kurang dengan kecepatan pendengar dibagi dengan P ditambah kurang dengan kecepatan sumber bunyi dikali dengan frekuensi sumber bunyi. Ya, nah, ini. Tidak usah bisa tulis keterangannya, saya bacakan saja. Fv itu adalah frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar. P itu adalah kecepatan bunyi di udara. Vv itu adalah kecepatan pendengar. Ps itu adalah kecepatan sumber bunyi. Frekuensi Fs itu adalah frekuensi sumber bunyi. Nah, inilah rumusnya. Nah, kenapa ditambah kurang? Nah, nanti kita ada penjelasannya, ya. Nah, contoh, kalau pendengar P diam, ya, ini P, kita ambil simbol P, ini S, ya. P diam, ya, S mendekat, S mendekat. Nah, jadi berarti PS-nya ini PS-nya bertanda negatif. Nah, bertanda negatif. Jadi di sini ditulis begini. Kalau ini berarti ini boleh. Kalau P diam ini boleh positif, ini boleh negatif, karena P diam itu P-nya 0, kecepatannya 0. Ya, jadi boleh positif, boleh negatif. Nah, atau sekalian tidak ada boleh, ya. Nah, begitu modelnya. Oke, jadi kalau P diam, S menjauh, S menjauh berarti PS-nya positif, ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita balik lagi.
S lagi yang diam, P mendekat. Nah, maka PP-nya itu positif. Nah, begitu. Nah, kalau S-nya diam, P-nya menjauh, berarti PP-nya menjadi negatif. Nah, itu saja yang dilihat. Ya. Nah, begitu modelnya anak-anakku sekalian. Oke. Nah, kemudian kita lihat contoh soal. Halaman halaman 200 halaman 233 nomor 13. Kita coba kerja sama-sama ya. Ya, bisa hapus ini. Sebuah ambulans, coba soalnya. Sebuah ambulans bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan diketahui PS sama dengan 34 meter per sekon dan frekuensi sumber bunyinya 1024 Hz. Ya. Jika pengamat bergerak menjauh mobil ambulans dengan kecepatan, berarti kecepatan pengamat ini menjauh ya, ini mendekat ya. Nah, kemudian ini menjauh. Nah, ini menjauh. Jadi nanti kamu lihat itu. Nah, di mana kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Ya. Nah, bertanyakan adalah frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar. Jadi sama-sama bergerak. Ya. Jadi sama-sama bergerak. Jadi kalau sama-sama bergerak, dilihat maki tadi itu, ya. Nah, kalau itu tadi P diam, S mendekat, berarti PS-nya negatif. Ya. Kalau P diam, S menjauh, berarti S-nya positif. Kalau S diam, P mendekat, berarti PP-nya positif. Kalau S diam, P mendekat, menjauh, PP-nya negatif. Lihat maki. Oh, berarti PP menjauh, berarti kalau PP menjauh berarti negatif. Kalau kita lihat PS bagaimana? Mendekat, berarti PS-nya mendekat, berarti negatif juga. Nah, begitu. Nah, jadi dirumuskan penyelesaiannya, berarti rumusnya P sama dengan P dikurang PP karena dia menjauh ya, kemudian P kurang PS karena dia mendekat. Nah, beginilah rumusnya, dikali Fs. Nah, masuk ke maki. P sama dengan P dikurang 340 dikurang 17 dibagi 340 dikurang 34, nah, dikali dengan 1024 Hz. Nah, itu maki. Ini berarti 323. Ini berarti 306. Jadi 323 bagi 306 berarti 1. Ya. Nah. 306 berarti 17. Oh, enggak bisa.
170 nggak bisa. Nah ini koma 0 6. Nah, katakanlah 6. Nah, jadi 1,06. Nah, jadi di sini berarti di sini SP-nya sama dengan 323 dibagi 306 dikali 124. 1024. Jadi FP-nya sama dengan saat ini bagi ini berarti 1,06 kali 1024. Nah, kali begitu berapa? 1024 kali 1,06 4 2 26 0 4201 426801. Berapa kali belakang koma 2? Nah, 1086. Jadi jawabannya adalah 1086 plus. Inilah jawabannya. Adakah yang benar di situ? Nah, kita lihat. Nah, 1080. Nah, jadi tadi kalau ambulans sumber mendekat, jadi kalau sumber mendekat PS-nya negatif. Kalau P menjauh, PP-nya yang negatif. Nah, inilah jawabannya. Seperti ini. Jadi 1086. Berarti yang mendekati itu ini. Nah, yang mendekati ini. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, itu begitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang pelayangan. Sekarang pelayangan. Apa yang dimaksud dengan pelayangan? Pelayangan adalah bunyi keras dan lemahnya, ya, bunyi yang kita dengar. Keras dan lemahnya bunyi yang kita dengar. Jadi kadang kita sementara berdiri, diam, duduk, ada suara kita dengar. Ada bunyi yang kita dengar, kadang besar, kadang kecil. Itulah yang disebut dengan pelayangan. Bagaimanakah peristiwa pelayangan itu? Ya, itu akibat pertemuan dua gelombang bunyi. Pelayangan itu terjadi pertemuan dua gelombang bunyi, ya, atau biasa disebut dengan superposisi, atau superposisi gelombang. Ini boleh gelombang datang dengan gelombang pantul, atau dua gelombang yang datang bersamaan, atau dua gelombang
yang datang berlawanan arah, nah itu yang terjadi superposisi. Oke. Oke. Jadi bagaimana rumus pelayangan? Rumus pelayangannya itu frekuensi pelayangan itu akan sama dengan F2 dikurang dengan F1. Inilah frekuensi pelayangan. Bunyi gelombang kedua dikurang dengan bunyi gelombang pertama. Itu disebut dengan pelayangan. Oke, anakku sekalian. Oke. Berapa menit enggak? Lihat dulu. Hah? 13? 17. Baru kayaknya 16. Oke. Sekarang kita lanjut lagi materi kita selanjutnya tentang intensitas. Intensitas bunyi atau taraf intensitas. Intensitas dulu. Nah, intensitas bunyi. Nah, jadi bunyi itu kalau saya yang pemanya berbicara, ada bunyi keluar, ada suara saya keluar, maka orang yang dekat dengan saya itu pasti besar dia dengar suara saya. Tapi kalau orang yang jauh, pasti dia kecil dia dengar. Itu disebabkan kenapa? Itulah yang disebut dengan intensitas. Intensitas itu tergantung dari jarak. Kalau kita dekat dengan sumber bunyi, maka besar bunyi yang kita dengar. Kalau kita jauh dari sumber bunyi, maka bunyi yang kita dengar itu adalah kecil. Nah, apa rumusnya? Nah, ini disebut dengan P per A. P itu adalah daya bunyi, satuannya watt. Sedangkan A adalah luas permukaan. Luas bola ini, bukan luas permukaan, luas bola. Nah, di mana rumusnya adalah 4pi_r pangkat 2. Itu luas bola. Nah, itulah rumusnya. Nah, itulah rumus intensitas. Oke. Nah, kemudian ya. Jadi satuannya watt per meter bujur sangkar. Ini satuannya. Oke, inilah rumusnya anakku sekarang. Sekarang taraf intensitas. Taraf intensitas. Apa itu taraf intensitas? Ya. Yang bagaimana kayak itu taraf intensitas? Contoh. Ada umpamanya sumber bunyi. Umpamanya satu serine dengan frekuensi 100 bunyi. Oh, sekian intensitasnya yang kita dengar. Sekarang ada 10 sumber bunyi yang frekuensinya sama, bunyi bersamaan. Bunyi bersamaan. Berapa bunyi yang kita dengar? Berapa frekuensi yang bunyi kita dengar? Itulah yang disebut dengan taraf intensitas. Banyaknya sumber bunyi yang bunyi secara bersamaan. Itulah yang disebut taraf intensitas. Nah, taraf intensitas itu rumusnya adalah TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, apa itu? I0 adalah intensitas bunyi. Nah, intensitas ambang bunyi. Nah,
itu adalah besarnya adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter bujur sangkat. Itulah besarnya I0. Jadi taraf intensitas ini taraf intensitas ini di satuannya adalah desibel atau biasa disingkat dB. Nah, itu satuannya. Nah, oke. Nah, jadi ada di situ tabel di buku. Kita lihat Maki. Nah, taraf-taraf intensitas bunyi sebuah sumber bunyi, nah itu ada di situ. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana kalau umpamanya tadi kita ambil contoh sumber bunyi intensitasnya 10, satu sumber bunyi. Nah, bagaimana kalau bunyi bersamaan sebanyak 10 bunyi bersamaan? Berapa taraf intensitas kita dengar? Nah, dirumuskanlah. Berapa taraf intensitas yang kita dengar? Yaitu TI-nya, TIN. Nah, N ini menandakan jumlahnya berapa sumber bunyi secara bersamaan. Apakah 10, apakah 100? Itu dirumuskan adalah TI1 ditambah 10 log N. N itu ya jumlahnya kalau 10. Nah, begitu anak-anakku sekalian. Nah, kemudian ada juga kalau begini. Nah, ini. Nah, ya. Nah, ini R1 sumber bunyi jaraknya ini. Ini juga R2 jaraknya dari sini. Ya. Nah, ini ya, ini R1, ini R2. Nah, ini TI1, ini TI2. Nah, berapa besarnya bunyi yang kita dengar? TI2-nya sama dengan berapa? TI2-nya sama Jin, itu sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1. Nah, itu. Jadi 20 log R2 per R1. 20 log R2 per R1. Nah, itulah rumusnya anakku sekalian. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan gelombang ultrasonik, itu di bidang kedokteran, mendeteksi kerusakan logam, mengukur kedalaman laut. Nah, itu nanti kau baca sendiri anakku sekalian. Oke. Oke, kita buka contoh soal nomor halaman 233 nomor 16. Ya, nomor 16 ya. Nah, kita lihat. Saya baca soalnya. Taraf intensitas percakapan antara dua orang siswa di dalam suatu kelas adalah 30 dB. Diketahui TI 1 30 dB. Nah, ini dua orang nih. Nah, jadi kalau jika 20 orang siswa bercakap-cakap, maka taraf intensitasnya berarti TI-nya, TI2-nya dicari, ini TI1 ini. TI2-nya berapa jika 20 orang bercakap? Nah, berarti kalau 20 orang berarti tadi ini 2 orang, berarti di sini 10. Nah, jadi ditanyakan, ini ditanyakan di
Penyelesaiannya TIN atau TI2 sama J itu sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Jadi TIN-nya atau TI2-nya itu akan sama dengan 30 ditambah 10 log 10. Nah, berarti N-nya ini kan 10. Nah, karena kalau 2 orang bercakap 30 dB. Jadi kalau 20 orang bercakap berarti N-nya jadi 10. Ya kan? Oke. Jadi kalau ini dianggap satu ini. Jadi kalau 20 ini bagi 2 berarti 10. Nah, berarti TIN-nya sama dengan TI2 sama dengan 30 ditambah 10 log 10 itu 1. Nah, berarti TIN-nya sama dengan TI2 sama dengan 40 dB. Inilah jawabannya anak-anak sekalian. 40 dB. Nah, ada jawaban toh? Jawabannya adalah A. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sampai sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nih Suci. Oh,